Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama kita akan coba lihat grafik permintaan. Ini adalah model grafik permintaan bahwa bila harga suatu barang turun dari P0 ke P1, ini harga barang dari P0 ini di tengah kemudian turun ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah dari X0 ke X1. Jadi dari P0 permintaan ini adalah kuantitas barangnya X0, kemudian akan berpindah ke X1. Ini X1 ya, bukan X0. Nah kemudian demikian pula apabila harga naik dari P0 ke P2, di P0 ke P2, maka jumlah yang diminta akan berkurang, yaitu dari X0 ke X2. Di X0 ke X2, jadi permintaan itu akan berkurang jika harga barang itu dari P0 ke P2. Nah, besarnya pertambahan atau penurunan dari jumlah yang diminta dari suatu barang tertentu sebagai akibat pengaruh turunnya atau naiknya harga barang. Hal itu sangat bergantung pada elastisitas permintaan barang. Nah, kemudian fungsi permintaan yang linear ini adalah formulanya persamaan hubungan jumlah permintaan dengan harga. Ini ada FD sama dengan FP. Fungsi permintaan yang linear secara umum adalah FD sama dengan A minus BP. FD itu adalah kuantitas barang yang diminta, P itu adalah harga per unit barang, A itu adalah konstanta, dan B adalah menunjukkan suatu kurva permintaan. Oke teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh fungsi permintaan suatu barang berbentuk FD sama dengan 10 minus P per 5. Untuk P itu adalah harga per unit barang, FD adalah kuantitas barang yang diminta. Yang ditanyakan adalah tentukanlah batas-batas nilai FD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Yang kedua adalah berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 15 dan 10. Bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapa unit barang maksimal akan diminta oleh pembeli atau konsumen. Kemudian buatlah grafiknya. Oke, coba yang pertama kita coba selesaikan batas-batas nilai FD dan P. Nah, yang pertama kita mencari apabila nilai FD sama dengan 0. FD sama dengan 0. Maka kita coba masukkan fungsinya. FD sama dengan 10 minus P per 5. Kemudian kita substitusi nilai FD ke dalam fungsinya. Berarti FD sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 10 minus P per 5. Kemudian bisa kita pindah luas, kita jabarkan pindah luas P minus P per 5, berarti P per 5 sama dengan 10. Kemudian P sama dengan 10 dikali 5. P sama dengan 50. Nah kemudian apabila yang kedua, apabila P sama dengan 0, maka kita ambil fungsinya FD sama dengan 10 minus P per 5. Sekarang kita coba substitusi nilai P ke dalam fungsi. FD sama dengan 10 minus P nya adalah 0 tadi dibagi 5.
sama dengan 10. Jadi untuk batas nilai FI dan P yang memenuhi fungsi permintaan adalah 0 FI kecil atau sama dengan P lebih besar sama dengan 50, karena nilai P tadi adalah 50. Dan yang kedua adalah 0 lebih kecil daripada FD lebih besar atau sama dengan 10, karena nilai FD tadi adalah 10. Nah, ini adalah batas-batas nilai FI dan P. Kemudian yang kedua adalah berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 15 dan 10. Kuantitas barang yang diminta. Yang pertama, bila harga barang per unit sama dengan 15. Nah, untuk berarti fungsinya FI sama dengan 10 minus P per 5, dan FI sama dengan 10 minus, kita substitusi nilai harga barang per unit atau P ini, yaitu 15 dibagi 5, kemudian FI sama dengan 10 minus 3, berarti FI sama dengan 7. Nah, yang kedua, bila harga barang per unit sama dengan 10 ya, maka FD sama dengan 10 minus P per 5, persamaan fungsinya, kemudian FD sama dengan 10 minus harganya tadi adalah 10, berarti 10 per 5, kemudian FD sama dengan 10 minus 2, berarti FD sama dengan 8. Nah, jadi kuantitas barang yang diminta bila harga per unit adalah 15, 10 adalah 7 dan 8. Kemudian yang ketiga, adalah bila barang tersebut merupakan barang bekas, berapa unit barang maksimal akan diminta oleh pembeli atau konsumen. Oke. Jika barang itu barang bebas, maka untuk harganya adalah sama dengan 0 atau P sama dengan 0. Jadi FD sama dengan, fungsinya tadi adalah P per 5, kemudian kita langsung substitusi nilai P ke dalam fungsi minus 0 per 5, berarti FD sama dengan 10. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat adalah buatlah grafiknya.
persamaannya FD sama dengan 10 minus F/5. Kita buatkan tabel seperti ini adalah P, harganya adalah kuantitas FD, kemudian ini adalah titik potongnya, sumbu P dan FD. Titik potong yang pertama adalah 0,10, kemudian yang kedua adalah 50,6. Nah ini teman-teman sekalian untuk titik potong berupa sumbu P dan FD. Nah sekarang kita coba buatkan grafiknya. Ini adalah FD, kuantitas barang. Dan ini sumbu harga atau P. Nah sekarang untuk titik potong kurva yang pertama adalah 0,10 ya. FD-nya adalah 10, berarti posisinya di sini. Langsung ke kemudian 50,0 ini adalah di sini. Sekarang untuk titik potongnya ada di sini, dan di sini tinggal kita tarik garis. Oke. Agar grafiknya seperti ini teman-teman sekalian. Nah kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian pasar ditunjukkan oleh data berikut. Harga barang per unit di 3, 5, dan 8 secara berurut-urut. Kemudian kuantitas barang yang diminta adalah atau ID atau FD ya tadi ya, 55, 45, dan 30. Yang pertama tentukan fungsi permintaan barang tersebut. Kita menentukan fungsinya seperti apa. Kemudian yang kedua, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga barang tersebut adalah 6. Buatlah grafiknya. Nah sekarang untuk yang nomor 1, fungsi permintaan barang. Nah kita untuk fungsi permintaan ini, menentukan fungsi permintaan barang ini, kita akan mengambil 2 titik ya. Titik yang pertama
P1 sama dengan harga ini yang pertama adalah 3, maka ID atau kita bisa aja sama dengan 55, maka ini adalah 3,55. Nah, kemudian titik yang kedua adalah P2 sama dengan kedua adalah P2 nya adalah 5, maka ID2 ya, yang pertama tadi tidak sama, nya berarti 45, titiknya adalah 5,4. Nah, sekarang untuk menentukan fungsi ini kita akan menggunakan rumus P minus P1 dibagi P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 kurung dibagi Q2 minus Q1. Ini adalah rumus garis lurus yang kemarin yang pernah kita sudah bahas. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita lakukan substitusi nilai-nilai P1, P2, QD1, QD2 tadi ke dalam rumus ini. I sama dengan P minus P1 nya tadi adalah 3, kemudian dibagi P2 nya adalah 5 dikurangi P1 yaitu 3 sama dengan Q minus Q1 nya adalah 55 dibagi Q2 nya adalah 45 dikurangi Q1 50. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. P minus 3 bagi 5 kurang 3 berarti 2 ya, sama dengan Q minus 55 dibagi minus 45 kurang 55. Kemudian kita jabarkan, lakukan perkalian silang ya. Minus 3 berarti dikali dengan minus 10 sama dengan Q minus 55 dikali dengan 2 I sama dengan minus 10 P ditambah 30 sama dengan 2 I dikurang 100.
Kemudian kita lakukan sederhanakan lagi. Kita coba pindah luas 30 ya. Oke, di sini minus 10. Oke, sama dengan 2 I 140. Kemudian P sama dengan pindah luas minus 10 ya. Berarti 2 I minus 140 dibagi minus 10. Kemudian P sama dengan berarti 2/10 itu berarti 1/5 ya. 1/5 sama ditambah 140 bagi 10 berarti 14. Kemudian ini bisa kita pindah luas ya untuk 1/5 I sama dengan minus P ditambah dengan 14 kemudian Q sama dengan minus P ditambah 14 dibagi 10. Kemudian Q sama dengan minus P dibagi 1/5 berarti 5P ya. 5P kemudian 14 dibagi 1/5 berarti sama dengan, nah ini kita sudah dapatkan fungsi permintaan barang seperti ini, I sama dengan 5P plus 70. Kemudian yang kedua adalah di sini berapa kuantitas barang yang diminta bila harga pemilik barang tersebut adalah 6. Kuantitas barang yang diminta bila P sama dengan 6. Tinggal kita lakukan substitusi ke dalam fungsi tadi. I sama dengan 5P plus 70 I sama dengan 5 kali 6 P nya adalah 6 ditambah 70. Kemudian I sama dengan 100 ya. Jadi Q-nya adalah 100. Kemudian yang selanjutnya adalah buatlah grafiknya ya. Untuk
grafiknya adalah untuk fungsinya tadi I sama dengan minimal P plus untuk graf P, kemudian ini adalah I, ini adalah P, I. Untuk P sama dengan 0, P sama dengan berarti Q-nya di sini. Kalau P sama dengan 0 berarti Q-nya adalah 70 sesuai dengan fungsinya ini. Berarti titik di 0, yang kedua, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0, maka P sama dengan 14 ya. 14. Nah, kita substitusi nilai Q sama dengan 0 ke dalam fungsi ini. Jadi nilai P-nya adalah 14, kemudian dia berada di titik yang berupa 14,0. Nah, baru kemudian kita akan membuatkan grafiknya. Untuk membuat grafik kita copy yang grafiknya di atas. Jadi inilah sudut P dan inilah nah, sekarang untuk titik potong yang pertama, titik potong paling adalah 0,70, P-nya 70 berarti dan P-nya adalah 0 berarti posisinya di sini. Sedangkan 14,0 adalah posisinya di atas. Jadi kita bisa tarik garis motongnya. Inilah grafiknya seperti ini teman-teman semuanya.